Halo teman-teman, kembali bersama Tobi di sini dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar MacBook Pro MD101 atau MacBook Pro 2012 bisa menggunakan Final Cut Pro update terbaru yaitu 10.6 yang punya fitur motion tracking. Sebelum kita mulai, intro dulu. Untuk bisa menggunakan Big Sur, bagi teman-teman pengguna MacBook Pro 2012, update Final Cut Pro kemarin mungkin agak nyebelin ya. Karena secara otomatis kita nggak bisa mencoba fitur baru ini karena beberapa syarat yang dibuat oleh Apple. Tapi jangan khawatir, di video ini saya akan sharing bagaimana MacBook Pro 2012 alias MD101 bisa berjalan di Big Sur versi 11.6 dan bisa merasakan fitur update Final Cut Pro terbaru. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk bisa menggunakan Big Sur versi 11.6 secara maksimal seperti punya saya ini, pastikan teman-teman udah upgrade MacBook-nya ke RAM minimal 8GB dan mengganti hard disk ke SSD. Kenapa? Karena upgrade yang akan kita gunakan akan membebani MacBook Pro jika kita menggunakan spesifikasi standar. Teman-teman tahu kan sebenarnya MacBook Pro ini OS-nya mentok di Catalina dan tidak didukung Apple untuk menggunakan Big Sur. Tapi bagi teman-teman yang pengen mencoba fitur Big Sur atau pengen menggunakan motion tracking di MacBook Pro-nya, ini adalah salah satu caranya. Buka browser, kita ketik OpenCore Patcher dan klik di sini. Nanti linknya saya tulis di deskripsi. Kenapa harus pakai ini dan apa itu OpenCore? OpenCore ini singkatnya adalah sebuah tool yang akan membantu kita menginstal macOS terbaru di mesin Mac keluaran lama yang sebenarnya sudah tidak didukung oleh Apple secara resmi. Apakah aman? Untuk keamanan jelas lebih aman menggunakan resmi, tapi selama hampir seminggu saya coba tidak ada masalah. Oh ya, sebelum dilanjut, cara ini bisa diaplikasikan di komputer Mac keluaran mid 2012 ke atas. Jadi bagi pemilik MacBook 2012 ke bawah, ada cara tambahan dan sedikit lebih ribet. Nanti saya taruh tutorial linknya di deskripsi. Oh iya, kalau teman-teman mau skip dulu karena ngerasa bakal ribet nantinya, tenang aja. Menggunakan patcher ini nggak ribet-ribet amat dan mirip saat kita melakukan proses fresh install macOS. Saya jamin nantinya teman-teman bisa praktikin sendiri. Oke, setelah itu, sekarang tugas pertama kita download macOS Big Sur 11.6. Kalau lewat App Store tidak akan muncul karena udah nggak support. Jadi kita ke website yang ada di deskripsi, lalu pilih Big Sur 11.6. Klik kanan di install assistant.pkg. Lalu pilih copy link, buka tab baru, lalu paste and go. Secara otomatis browser akan mendownload macOS Big Sur-nya. Apakah aman, Bang? Aman kok. Ini adalah link macOS resmi yang akan didownload dari server Apple langsung, tapi bedanya bukan lewat App Store. Udah gitu aja bedanya. Setelah di-download, kita double klik install assistant.pkg dan akan muncul tab installer. Kita klik next dan install seperti biasa. Jika berhasil akan muncul installer macOS Big Sur di kolom aplikasi. Oke, langkah pertama selesai ya. Langkah kedua, kita siapkan flash disk dengan ukuran minimal 16GB karena ukuran installernya ada 12GB lebih. Kita masukkan dan buka disk utility, pilih flash disknya. Kalau tampilannya seperti ini, teman-teman klik view, lalu klik show all device. Klik yang di atas sini lalu pilih Iris. Ganti namanya ke My Volume, seperti ini formatnya ke macOS Extended Journal. Lalu di bagian bawah ganti ke GUID Partition Map. Klik Erase. Setelah selesai kita klik ke link tutorial yang kedua yaitu membuat installer USB di website Mac. Kita scroll ke bawah dan pilih yang Big Sur. Seleksi di bagian ini, kemudian teman-teman copy atau tekan Command C untuk mengcopy teksnya, lalu buka terminal di MacBook-nya, lalu paste dan tekan Enter. Masukkan password MacBook kalian saat login dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sambil menunggu proses pembuatan USB installernya, teman-teman cek lagi di link yang ketiga. Teman-teman akan diarahkan ke website file OpenCore Patcher-nya. Di sini ada 3 buah, kita pilih yang OpenCore Patcher TUI Apps. Dan setelah itu akan ada installer Patcher OpenCore. Setelah USB installernya sudah jadi ciri-cirinya flash disk kita akan berubah nama menjadi seperti ini dan jika kita buka isinya adalah macOS Big Sur installer.
Setelah itu kita ke Open Core Patcher yang tadi sudah kita download. Kita double klik, lalu jendela terminal akan terbuka seperti ini. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagian atas sini. Modelnya harus MacBook Pro 9.2. Kalau bukan seperti ini, teman-teman bisa ketik 3 untuk mengganti model dan ketik manual MacBook Pro 9.2 seperti contoh model di website Open Core Patcher tadi. Setelah cocok, kita klik angka 1 untuk membuat build Open Core. Yang kedua, kita install Open Core Patcher ke USB dengan menekan angka 2. Setelah itu muncul jendela lainnya, pilih flash disk kita. Di sini saya memilih USB Trans Memory. Pilih disk EV. Prosesnya akan dimulai. Setelah semua selesai, sekarang saatnya kita lepas atau kita restart MacBook kita sambil menekan tombol option untuk masuk ke dalam boot selection mode. Setelah masuk ke boot selection, pilih EV, akan muncul tampilan seperti kode-kode di layar, biarkan saja. Nanti kita akan masuk lagi ke boot selection mode, dan sekarang kita pilih macOS Big Sur Installer. Setelah itu kita tunggu hingga masuk ke recovery utility. Di sini kita pilih disk utility, format hard disk MacBook kita. Tapi kali ini teman-teman bebas memilih nama hard disk MacBooknya. Untuk formatnya kita ganti ke APFS dan partisinya ke GUID Partition Map. Setelah itu kita tutup disk utility, install macOS Big Sur. Sampai sini kita tinggal ikuti petunjuk sama seperti kita menginstal macOS seperti biasanya. Pastikan kita menginstalnya di hard disk yang tadi sudah kita ganti namanya. Setelah itu, tunggu hingga prosesnya selesai. Teman-teman tidak perlu bingung jika muncul kode script di layar dan biarkan prosesnya berjalan. Setelah muncul konfigurasi macOS Big Sur seperti ini, artinya instalasi kita sudah berhasil. Tinggal masukkan Apple ID dan Wi-Fi serta settingan-settingan lainnya. Dan MacBook kita sudah menggunakan macOS Big Sur 11.6. Teman-teman bisa cek di About untuk melihat versi macOS-nya. Kita juga bisa cek dan pastikan kalau semua fitur di MacBook kita berjalan dengan baik. Sekarang langkah terakhir yaitu mengcopy file booting agar MacBook kita bisa booting tanpa menggunakan flash disk. Kita buka lagi Open Core atau kita bisa download lagi sesuai link yang sudah saya tulis di deskripsi. Kemudian setelah Open Core Patcher terbuka, kita ketik 5 untuk membuka Patcher setting dan cari Set Show Picker Mode di nomor 5. Ketik 5 dan akan terbuka seperti ini. Di sini nilai Set Show Picker Mode secara default adalah true. Kita ketik 1 dan ketik N untuk mengubah nilainya ke false. Setelah itu kita klik key untuk kembali ke menu awal dan tekan 1 untuk build Open Core. Tekan Enter dan pilih 2 untuk menginstal boot ke internal hard disk. Nah, kalau tadi kita pilih flash disk, sekarang kita pilih hard disk internal kita. Di sini saya menggunakan Samsung SSD, saya tekan 0 dan pilih EV, tekan 1. Setelah itu tutup Open Core Patcher. Kita cabut flash disk dan restart MacBooknya sambil menekan tombol option. Di boot selection mode kita pilih EV dan tekan Ctrl, akan muncul ikon seperti ini. Setelah itu kita enter. Sekarang instalasi Big Sur sudah selesai dan kita sudah bisa menikmati semua fitur di Big Sur. Coba buka menu setting dan di sini sudah ada notifikasi update yang artinya MacBook kita kembali mendapat update dari Apple. Kalau ada update OS Monterey kita skip dulu ya. Dan sekarang teman-teman jika buka App Store dan ketik Final Cut Pro, maka akan muncul Final Cut Pro terbaru karena MacBook kita sudah support Final Cut Pro 10.6. Oke teman-teman, itu tadi tutorial menginstal macOS Big Sur di MacBook Pro 2012. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, serta subscribe kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.